Sukacita sejati. Saudara-saudari sahabat pencipta yang terkasih, mari kita buka hati dan pikiran kita, karena kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting, sesuatu yang sangat kita butuhkan di tengah gejolak dunia yang serba tak menentu ini. Sukacita sejati. Seringkali kita menganggap sukacita sebagai emosi yang datang dan pergi, bergantung pada keadaan hidup kita. Jika pekerjaan kita lancar, hubungan kita harmonis, dan semua berjalan sesuai rencana, kita merasa sukacita. Namun, saat badai datang, saat masalah menghampiri, saat kekecewaan melanda, sukacita itu seolah lenyap begitu saja. Sukacita adalah sesuatu yang jauh lebih dari sekedar perasaan. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, sebuah fondasi yang tak tergoyahkan bagi kehidupan orang percaya. Sukacita adalah perintah ilahi. Sukacita sejati bukanlah hasil dari pencarian kita akan kebahagiaan duniawi, melainkan anugerah yang mengalir dari hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berulang kali menegaskan hal ini. Filipi 4 ayat 4 dengan jelas menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perintah ini diberikan kepada kita bukan untuk membebani, melainkan untuk membebaskan. Tuhan mengetahui bahwa hidup tanpa sukacita adalah hidup yang kosong dan tanpa makna. Ia ingin kita mengalami sukacita yang penuh. Sebuah sukacita yang tidak bisa direnggut oleh keadaan apapun, karena sumbernya adalah Dia yang tidak pernah berubah. Ayat-ayat seperti Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat selama-lamanya. Menegaskan bahwa kehadiran Tuhan adalah sumber dari sukacita yang berlimpah. Sukacita kita bukanlah bergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa sempurna hidup kita. Sukacita kita berasal dari pengetahuan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, bahwa Dia memegang kendali atas segalanya, dan bahwa rencananya bagi kita adalah rencana yang penuh harapan dan masa depan yang cerah. 3 perampok sukacita: waspada dan berjuang. Meskipun sukacita adalah anugerah, kita harus secara sadar menjaganya, karena ada perampok yang selalu siap mencurinya. 3 perampok utama. Yang pertama, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah musuh terbesar sukacita. Kekhawatiran membuat pikiran kita terbagi, seperti yang digambarkan oleh kata Yunani merimna. Kita terbagi antara berusaha menyelesaikan masalah dan terus-menerus memikirkan ketakutan dan kegagalan. Yesus sendiri menasihatkan kita dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua, pikiran yang salah, kepahitan, dan ketidaksyukuran. Pikiran adalah medan pertempuran sukacita. Jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, dendam, dan hal-hal negatif lainnya, sukacita akan layu. Filipi 4 ayat 8 memberikan kita panduan yang jelas. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, ketamakan. Ketamakan adalah rasa tidak puas yang terus-menerus, keinginan untuk memiliki lebih banyak yang pada akhirnya menempatkan berhala di atas Tuhan. Ini adalah kebalikan dari kepuasan. Ibrani 13 ayat 5 menasihati kita, janganlah kamu menjadi hamba uang,
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penerapan praktis, langkah-langkah untuk menjaga sukacita, bagaimana kita dapat secara praktis melawan para perampok ini dan menjaga sukacita kita tetap berlimpah. Yang pertama, lawan kekhawatiran dengan doa dan syukur. Ketika kekhawatiran datang, jangan biarkan ia menguasai Anda. Segera bawa itu dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7 menjanjikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa bukan hanya tempat untuk mencurahkan masalah, tetapi juga tempat untuk menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, perbaharui pikiran Anda dengan firman Tuhan. Sama seperti tubuh kita membutuhkan makanan, pikiran kita membutuhkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkanlah isinya, dan biarkan kebenarannya membentuk cara Anda berpikir. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan memiliki perspektif yang benar dan bisa melawan setiap kebohongan yang coba ditanamkan oleh iblis. Yang ketiga, belajar puas dalam Kristus. Kepuasan tidak datang secara alami. Itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari. Sebagaimana Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11, Kuucapkan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika kita menemukan kepuasan dalam Kristus, kita akan menyadari bahwa kehadirannya jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia ini. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki daripada terus-menerus menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan mendasar bagi setiap orang percaya. Sukacita adalah kekuatan kita, dan itu adalah kesaksian hidup kita di hadapan dunia yang sedang hancur. Dunia mencari kebahagiaan dalam kekayaan, ketenaran, dan kesenangan, tetapi kita memiliki sumber sukacita yang tak pernah habis, Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengambil keputusan. Jangan biarkan kekhawatiran, pikiran yang salah, atau ketamakan mencuri sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Pilihlah untuk bersukacita, bukan karena semua hal sempurna dalam hidup Anda, tetapi karena Tuhan sempurna dan Dia memegang kendali. Pilihlah untuk percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah sukacitamu yang luar biasa. Ampuni kami karena kami sering membiarkan kekhawatiran, kepahitan, dan ketamakan mencuri sukacita kami. Malam ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Biarlah sukacitamu mengalir dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang sukacita yang hanya dapat ditemukan di dalam Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda, khususnya sebagai sahabat pencipta.